فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadits Buraidah Ibnul Hasib radhiyallahu anhu. Afwan, di sini suaranya agak bising ya. Dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Basyiril masyaina fi dzulami ilal masajid bin nurit tammi yaumal qiyamah." Berikan kabar gembira untuk orang-orang yang banyak mengadakan perjalanan di waktu yang gelap menuju ke masjid-masjid dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, At-Tirmidzi dan lain, dan ini adalah hasan li ghairi. Telah dijelaskan oleh Al-Alamah Al-Munawi rahimahullah di dalam Faidul Qadir. Basyir ini fi'il amr untuk satu orang pelaku, satu orang yang diajak bicara, ya, yang diajak bicara. Tapi ini bersifat umum, tidak dikehendaki orang-orang tertentu. Tapi siapa yang mampu memberikan kabar gembira, itu bagus. Al-Masyain, yaitu orang yang mengulang-ulang perjalanan untuk menegakkan sholat jamaah di masjid. Tayyib fil dhulam, yaitu di waktu-waktu yang gelap di malam hari, ilal masajid. Ini umum, baik itu masjid yang dekat ataupun masjid yang jauh. Bin nuritam, dengan cahaya yang sempurna, yaitu dari segala sisi mereka. Karena mereka tentunya berlainan dalam masalah cahaya sesuai dengan kadar amalan mereka. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat, yaitu tatkala di atas sirat, dan jelas di padang mahsyar juga, kemudian di atas sirat. Boleh jadi juga mereka akan mendapatkan mimbar-mimbar di padang mahsyar itu, dan ini sebagai balasan karena kesulitan yang mereka alami, karena mereka senantiasa berjalan di gelapnya malam menuju kepada ketaatan. Maka mereka dibalasi dengan cahaya yang menyinari mereka di hari kiamat. Dan itu adalah cahaya yang dijaminkan oleh Allah Ta'ala untuk setiap orang yang banyak berjalan ke jamaah, ke masjid berjamaah di waktu yang gelap. Walaupun mungkin ada yang memakai misbah, kata beliau, ada yang membawa pelita, tetapi secara umum perjalanan di malam hari itu akan memberatkan, sehingga perlu ada yang memakai lentera, perlu minyak, ada yang perlu memakai lilin, dan seterusnya. Maka dia mendapatkan pahala atas itu semua bersamaan dengan cahaya perjalanan dia. Sebagaimana orang yang berhaji, semakin banyak bekal yang harus dipersiapkan, maka semakin bertambahlah kesulitan dia, sehingga semakin banyak pahala dia di samping pahala haji itu sendiri. Tayyib. Ada yang mengatakan, dikatakan di sini cahayanya itu disifati dengan sempurna karena asal cahaya akan diberikan pada setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah dari kalangan kaum mukminin dan juga orang munafik. Tayyib. Hanya saja nanti cahaya orang munafikun akan hilang, sehingga kaum mukminin mengatakan Rabbana atmim lana nurana. Tayyib. Jadi kesimpulannya ini adalah kabar gembira untuk orang-orang yang membawa orang yang pergi ke masjid di waktu gelap-gelap. Dan disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab Fathul Bari beliau bahwasanya orang yang berjalan ke masjid dan juga kembali dalam situasi yang gelap, maka dia mendapatkan pahala berupa cahaya dari Allah Ta'ala. Itu nampak nanti di hari kiamat di pandangan mata. Di dunia juga boleh jadi, yaitu cahaya di dalam hati dan jiwa dia, sehingga menerangi sanubari dia, dan seterusnya. Ini kata beliau, ini menunjukkan keutamaan berangkat ke masjid-masjid dan pulang di waktu gelap. Wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin.